Renungan Harian Sabtu 20 Februari 2021. Aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 58 ayat 9b sampai 14 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Saudara-saudariku terkasih, dua kelompok elit dalam masyarakat Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat, menunjukkan sikap kekanak-kanakan ketika memberikan penilaian terhadap Yesus. Mereka tidak pernah memberikan pujian atas segala yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus malah dicap sebagai orang berdosa dan dalam skala tertentu sebagai penghulu setan. Semua tindakan ini belum membuat mereka puas. Kisah Injil hari ini, Lukas menampilkan Yesus memanggil Lewi pemungut cukai menjadi pengikutnya dan ucapan syukur Lewi. Pemilihan Lewi sebagai murid Yesus juga adalah skandal, karena ia memilih orang berdosa untuk menjadi pewarta sabda Allah. Lewi seorang pendosa, ia tidak layak menjadi murid Kristus. Dari tindakan Yesus ini mereka juga menganggap bahwa dia bukan seorang Mesias, putra Allah. Hal ini nampak jelas dalam ucapan mereka ketika Yesus duduk makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa. Pernyataan mereka, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan orang berdosa?" Yesus tidak pantas mendapat gelar Mesias karena ia telah dicemari oleh orang-orang berdosa dan para pemungut cukai. Ia sendiri juga adalah orang berdosa. Menanggapi sikap orang Farisi dan ahli Taurat ini, Yesus memberikan jawaban yang sangat tegas. Bukankah orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara-saudariku, jawaban Yesus ini menunjukkan misi perutusannya, yakni keberpihakannya kepada orang yang dianggap berdosa, sakit. Mereka harus mendapat perhatian dan perlakuan yang baik, adil dan penuh kasih. Mereka harus dipanggil kembali ke jalan yang benar. Maka Yesus menunjukkan sikap cintanya yang dalam untuk mereka. Karena itu dia datang dan dia mau menyelamatkan mereka. Sikap Yesus ini menunjukkan sikap iman yang sejati, yang mengandalkan dan menomorsatukan hukum belas kasihan di atas segala hukum yang lain, daripada penegakan hukum Taurat yang kaku dan mematikan. Saudara-saudariku terkasih, kadang dalam pergaulan kita juga bersikap seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kita menilai orang lain lebih jelek daripada kita. Kita menilai diri kita lebih baik dari orang lain. Kadang kita meremehkan orang lain. Kita tidak menghargai pekerjaan mereka. Kita mengkambing hitamkan orang lain hanya untuk memuaskan diri kita. Kadang kita juga hanya bergaul dengan orang-orang tertentu. Kita juga kurang adil memperlakukan orang lain, memperlakukan suami, istri, atau anak-anak secara baik dan benar. Kita lebih mengutamakan diri kita, ego kita. Mari kita pergunakan masa tobat ini untuk memperbaharui sikap dan komitmen kita, sehingga hidup kita menjadi pengikut Kristus yang baik. Amin.